Terungkap asal senjata ilegal KKB Papua, ternyata gunakan jalur di dua negara ini untuk penyelundupan. Mabes Polri menyatakan WNI asal Papua Anton Gobay yang ditangkap kepolisian Filipina pada Sabtu lalu adalah simpatisan KKB Papua. Diberitakan sebelumnya Anton Gobay ditangkap bersama dua rekannya yang merupakan warga negara Filipina karena kedapatan membawa belasan senjata api tanpa izin. Dari penangkapan Anton Gobay, aparat keamanan setempat mengamankan 12 senjata api yang terdiri atas laras panjang dan pendek. Berdasarkan keterangan Anton kepada tim Polri dan kepolisian Filipina, belasan senjata ini dibelinya di wilayah Danau City, Provinsi Cebu, Filipina untuk kembali dijual di Papua. Anton mengaku sebagai putra Papua yang mendukung perjuangan rakyat Papua untuk merdeka. Ia mengaku hanya seorang simpatisan yang mendukung KKB Papua dan tidak memperdulikan posisi atau jabatan terhadap organisasi tersebut. KKB kalau menurut yang bersangkutan Anton seperti itu, ujar Kadif Hubinter Polri Irjen Krisnamurti kepada Kompas.com. Selain itu, Anton mengakui pernah mengikuti acara pertemuan di Papua Nugini untuk membahas pergerakan Papua Barat dan merupakan salah satu pendiri gerakan komunal untuk wilayah Vanimo di Papua Nugini. Pengamat kepolisian dari Universitas Bayangkara Jakarta, Hermawan Sulistyo, mengatakan Filipina adalah salah satu pemasok utama senjata api yang digunakan oleh KKB di Papua. Melansir dari BBC News Indonesia, Hermawan menjelaskan, pusat peredaran senjata itu berada di Filipina bagian selatan, basis pemberontakan kelompok komunis dan juga organisasi separatis Islam, seperti Front Pembebasan Nasional Moro. Mereka menjual senjata-senjata ilegal untuk mendanai operasi militer mereka sendiri. Biayanya besar, walau sebenarnya amunisi itu tidak kenal ideologi, agama, dan kebangsaan. Kenalnya hanya duit. Senjata-senjata tersebut diselundupkan melalui jalur laut tradisional yang umumnya melewati Pulau Miangas dan puluhan pulau kecil lain di sekitarnya untuk selanjutnya dibawa masuk ke daratan Sulawesi hingga Papua. Selain Filipina, kata Hermawan, pasokan senjata ilegal Papua juga berasal dari Papua Nugini. Senjata itu bisa masuk melalui jalur-jalur darat yang menyebar dari perbatasan di wilayah Jayapura hingga Merauke. Senjata itu diselundupkan dari Papua Nugini dan dari Australia lewat Papua Nugini. Senjata masuk melalui pintu resmi hingga jalur tikus perbatasan darat, yang walau banyak pasukan bersenjata tetapi tidak ketat. Sumber ketiga adalah melalui hasil perampasan usai tembak-menembak antara KKB Papua dengan aparat keamanan. Bahkan Hermawan mengatakan senjata yang dipegang KKB juga ada yang bisa berasal dari jual beli dengan oknum-oknum TNI atau Polri sendiri. Ini bisnis yang relatif menggiurkan dan satu peluru yang harga pokoknya sekitar Rp5.000 bisa mencapai Rp150.000 di pasar gelap Papua. Siapa yang tidak tergoda bahwa satu ransel saja bisa dapat jutaan. Sementara itu, Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto mengatakan wilayah Filipina bagian selatan adalah salah satu sumber senjata api ilegal yang masuk ke Indonesia. Selama di kota Zamboanga saya pernah ditawari senjata ilegal karena di sana memang banyak industri rumahan senjata api dengan kualitas yang bagus. Bahkan salah satu teroris Para Wijayanto pernah belajar membuat senjata di sana. Benny yang pernah masuk dalam tim pembebasan sandera di Filipina Selatan pada 2005 menyebut rute penyelundupan senjata dari Filipina ke wilayah Indonesia bagian timur, di antaranya dari Tawau ke Nunukan, lalu dari General Santos ke Talaut, kemudian Maluku Utara dan tiba di Papua. Senjata dari Filipina Selatan ini digunakan oleh kelompok Jamaah Islamiyah dan kelompok lain termasuk di daerah konflik seperti Maluku waktu itu. Benny pun menyampaikan hasil pemeriksaan Anton Gobay akan mengungkap rute penyelundupan SNP ilegal dari Filipina dari Indonesia yang ditempuh. Ini akan terungkap juga hubungan Anton Gobay dengan kelompok-kelompok bersenjata di Papua.
Dugaan penyelundupan senjata ilegal dari Filipina ke Indonesia bukan kali ini saja terjadi. Pada Mei 2022, Polri juga pernah mengungkap penyelundupan 8 senjata api ilegal jenis Uzi dan 40 butir amunisi kaliber 9 mm